kita ikutan lah ngagadekeun BPKB heula. 2 tahun gagal move on. Akhirnya kita cerita banyak 2 tahun, selama 2 tahun ini kamu ngapain aja. Selama 2 tahun ini kamu pacaran sama siapa? Akhirnya kita deket lagi, tapi dia masih punya pacar. Tapi si Dani mah setahu saya dia tuh pernah menyimpan perasaan sama temannya sendiri. Benar. Sekarang mah ditikung sama yang punya dogong. Aduh ya ampun. Gitu ya. Ngegap pak. Kagep. Ngegap. Oh ngegap. Wah, itu. Di kosannya. Dan dia cerita bahwa si laki-lakinya tuh bajingan. Kamu anjing, kamu pengkhianat. Oh iya. Ketrok. Heeh. Muka enak tuh. Bersama Ali Kece. Buat Adin Yakuza. Oke kawan-kawan, balik lagi di channel kami Podcast One, podcast bersama kawan-kawan. Wah, ragem. Oke, balik lagi bersama gue Jack, Gue Marwan. Nah, kali ini kita di konten musik, ngobrol unik dan asik. Nah, kali ini kita di satu tempat yang enak, yang tempat tongkrongannya salah satu band di Sukabumi. di Sukabumi. Yang kalau lu orang Sukabumi pasti lu tahu. Oke, kita berada di base campnya Jingga Telak. Betul, Oke. Jingga Telak. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, Oh tuh, alhamdulillah. perkenalkan dulu satu-satunya. Betul. Sok. Jo. Perkenalkan nama saya Julian Kak. Oke. Dari di posisi striker. Saya Next. Saya Ojan, posisi back kanan. Back kanan. Oke, back kanan. Basis ya? Edisional basis. Siap. Akan sih ngomong kasar tuh. Atuh naon? Aman, tenan naon ngobrol mah. Santai. Thanks. Halo, saya Hamdani. Saya sebagai gelandang menyerang. Gelandang gue nyerang. Ya. Asal jangan Sebagai gelandangan ya. gitaris. Nah, sebagai Si gitaris. Puyol. Back berarti. Halo, saya Muhammad Bentang. Mun dikitukeun mah lucu geus beakeun. Geus suka bagas lucu. Itu bagian lucu nah. Saya sebagai penghias band. Nah, penghias band. Saya main gitar dan juga nyanyi. Gitar dan juga nyanyi Wan. Mantap. Oke. Sekarang kita nanyain ini dulu. Kalian sekarang lagi pada sibuk apa sekarang? Saya sih sibuk apa ya? Sekarang sedang mengendalikan keadaan karena kemarin pas pandemi yang 1 tahun itu sekarang juga belum beres. Iya, belum beres. Kita kan dikendalikan sama keadaan. Jadi nggak ada kesibukan manggung yang intens gitu. Sekarang kita mengendalikan keadaan dengan melakukan apapun yang sekiranya bikin kita produktif dan bikin kita menghasilkan juga. Iya, benar. Betul. Ya memang pandemi gilanya. Oh, banget, Jack. Gila. Segala aspek kena. Jadi bukan keadaan yang mengendalikan kita gitu. Oh, Benar tadi. bijak. Benar, harus ya. Bijak. Pede sih, Bang. Tapi berarti kemarin pandemi itu banyak lu di cancelnya. Banyak banget. Salah satunya Ragam Ragam ya. Salah satunya sama band favorit nih, Padi 420 juga. Aduh. Oh, itu teh udah ada rencana buat manggung bareng mereka ya. Sebenarnya pas kita sebelum pandemi itu momentum Jingga Telak teh lagi naik-naik. Rilis video klip, rilis di digital. Manggung udah masuk, Gus Ragam, nu manggung teh nya. Terus tiba-tiba pertengahan bulan Maret udah gak boleh ada kegiatan yang berkerumunan kayak gitu kan. Pandemi. Padahal si gigs itu flyernya itu udah naik. Ben lain aya sok nilai podcast tara. Ngarokok sih kanyahoan. Ulah ngarokok gitu. Ulah ngarokok ya. Ulahin ya. Ya kocak oge band ya. Kau sehari-hari kieu gitu ngobrol gitu. Apa adanya. Apa adanya Wan, harus terbuka. Terbuka. Jadi ngomongin dilarang ya binya. Tapi lamun ngeband mah teu dilarang beneran ya? Dilarang. Enggak sih, enggak. Enggak ya. Ngedukung. Alhamdulillah ngedukung. Tahu Ngedukung teu nya. Yang jelas mah orang tua kita teh nggak tahuin kita ngeband serius. Jadi taunya teh merenang latihan ke studio gitu kan. Gitu. Kan karena musisi kebanyakan, maksudnya musisi baru.
banyak unjuk gigi apa di studio nih. Ya, Komo ya awewe mah nih. Iya benar sih. Mama harusnya teh pesantren. Nyuruh pesantren ya. Nah, justru orang tua kita tahu pas kita anak band gitu. Kita kan ngadain showcase. Ngadain showcase Aku Rumahmu. Nah, itu juga mungkin kita bisa dibilang band yang beruntung lah gitu. Beda milik. Kita bisa ngadain showcase, kita teh ngasih undangan ngasih tiket ke orang tua. Ini Bentang mau ngadain showcase. Tiketnya si bade masuk sekeluarga, sebutkan ngaran Bentang. Ayo orang tua teh marukana showcase teh naon. Tapi datang we. Kebetulan ayah saya teh lagi ke mana gitu gak bisa hadir. Itu Thailand. Jakarta. Pulau Kapuk mana. Pokoknya orang tua ibu saya yang datang sama adik-adik saya yang kecil sama bibi saya pada datang. Mereka teh meureun geuning anak urang teh. Nyaan. Anak urang teh nyaan artis. Artis teh. Anak urang teh geuning bener kuat masuk ke tiketing terus yang nonton bilang banyak enggak, dibilang sedikit enggak, tapi ya sebuah kebanggaan lah band baru ngadain showcase tapi banyak yang beli tiket. Sampai nangis si ibu teh. Sampai akhirnya tahu ini anak orang teh serius serius ya, langsung we meureun wah iya kudu rada didukung urang. Di duiteun ya. Bener. Nah, aku mau ngomongin masalah showcase ya. Teh awalnya kumaha sih? Maksudnya teh bisa ngadain showcase gitu teh kumaha gitu. Teh kan launching EP kan ya? Waktu itu teh. Itu kumaha awalnya? Jadi kenapa kita bisa ngadain showcase teh karena faktor keberuntungannya. Karena kita teh ikut submit soundroom di salah satu produk rokok. Jadi siapa yang paling banyak ngevote, kita bakal tampil di sebuah acara yang udah disiapin gitu. Kebetulan waktu itu yang dapat vote paling banyak itu band dari Cianjur. Band dari Cianjur itu ikut di acara di sana di Cianjur tapi Jingat Telak yang kedua dikasih showcase di Sukabumi. Iya, di Sukabumi. Sok tah kalian bikin showcase aja sama kita dimodalin tapi dengan syarat si EV-nya, si CD-nya nyantumin logo si oke. Nyantumin logo itu ya yang dari apa kemarin teh? Enggak apa-apa, omongin we. Authentic. Inisialnya aja ya, Kelas Mil. Kelas Mil. Kelas Mil Authentic City-nya. Kok gudang garam. Aduh teh naon hilaf eta mah. Si anjing ben lucu. Dani mah sejati ya. Balik ke belakang boleh tuh. Flashback. Band Jingga Telak. Ide awal anu bikin Jingga Telak itu saha sih gitu? Atau emang dari tongkrongan apa kumaha? Si band Franse. Awalnya saya sering edukasi musik. Padahal orangnya gak bisa. Jujur sih itu emang bener, saya sering edukasi musik ke salah satu sekolah. Inisialnya SMK Sukalarang. Oke. Inisialnya SMK Sukalarang. Udah gitu saya kan sama Julian kamu memang adik kakak. Bah lama sih Julian kakak tara keajakan. Gitu. Gak bisa. Ya. Aduh. Dede kia itu adik saya. Dede mah ulah kikieuan lah. Juga karena atlet we Dede mah. Dede mah karena atlet we. Tapi kok karena ya passionnya lah gitu. Enggak. Jadi dulu waktu zaman BBM kita teh kumpulan laki-laki yang pengen eksis gitu. Orang teh kumaha caranya supaya menarik perhatian awewe. Dan fakta membuktikan bahwa laki-laki yang bisa main gitar dan bisa nyanyi itu disukai cewek. Nah, betul. Ganteng ya. Harus good look. Sih. Kudu good looking oke. Nah, udah gitu akhirnya saya kenal juga sama Dani dan itu satu angkatan sama Jul. Dan itu tiba-tiba datang ke tempat latihan di Eskul Musik ceritanya di SMK Sukalarang. Tiba-tiba budak teh ieu main gitarnya bisaan masa berlebihan gitu. bisa datang kan melodi GNR. GNR teh. Eta awalna mah nya. Awalnya gitu. Oh iya budak. Pak bisa euy. Kan saya enggak ada teman.
Saya tuh pindahan dari Cicurug. Oke. Waktu di Cicurug saya ngeband biasanya reggae gitu kan. Tapi itu maju-maju. Dan saya nggak kepikiran untuk jadi vokalis juga. Iya. Waktu itu saya kenal Dani. Akhirnya Dan orang iseng-iseng yuk. Akhirnya kita jadi teman nongkrong yuk, salah satu nongkrongan. Sering main futsal, sering latihan band juga. Oke. Si Emang udah kuat mabal tiap poe juga nanti Kak Imah. Oh, yang diajar gitar teh. Mabal lah. Mabal lah Kak Imah. Ai kolot saya. Gawe di sekolahan mana? Wah, babe geus ini teh. Kurang ada Kak Imah. Oh iya. Lanjut. Ya gitu. Jadi meme ka rumah teh, dia yang diajar gitar teh kan. Daekan budak teh yang diajar gitar. Oh, sok urang didukung maneh mabal oge. Da urang ge sarua bengal baheula terus sekolah terasa kalah gitu. Ya alhamdulillah kita berjalan lah dia belajar gitar. Jadi saya mah ngabentuk Jinget Lak teh dari mulai Julian Kang enggak bisa drum. Dari mulai Dani enggak bisa gitar dibilangnya. Dari mulai saya enggak bisa nyanyi bawah juga. banget ya berarti ya. Saya enggak bisa nyanyi juga. Saya cuma bisa main gitar dasar lah. Nah udah gitu akhirnya serius ikutan sebuah parade. Setiap ikutan parade kan bayar. Tapi si responnya teh bagus. Band mana beda, beda karena jarang benernya. Karena mungkin pendapat saya. Saya tuh belajarnya kuncinya nggak dasar. Jadi lihat ke teman, ke guru saya main gitar teh pakai kunci 7 teh main. Iya. Kan di sini jarangnya pakai kunci teh lolobana kunci dasar gitu. Pakai kunci-kunci itu kalau main teh gitu. Kemudian aneh di dasar karena kebanyakan rock mungkinnya di daerah sini. Akhirnya kita jalan-jalan. Bah lama karena Senin Senja. Oke. Limaan personilnya. Berarti sebelum Jinget Lak teh Senin Senjanya. Tolong disebutin lah personil lain namanya. Oke. Eta mah kala luar gonta-ganti gitu. Akhirnya Senin Senja bikin lagu judulnya teh Ku Jatuh Hati. Eta wan. Ku Jatuh Hati. Bah lama direkam di HP dikirim lewat BBM tadi. Kan ada PN nyanyi yuk. Biar nyanyi yuk. Dikirimkan lagu eta. Lain ping. Pak mau WA ayeuna. Udah dibikin format audio MP3. Kan di BBM baterai pasti aya tulisan sedang mendengarkan. Sejak Ku Jatuh Hati padahal direkam di HP. Urang teh bangga udah ngedengekeun lagu. Tadi tuh respon baik. Akhirnya SBC norek. sering lah latihan ke studionya Dea. Nah, Dea tuh orang baru di Senin Senja. Cek si Dea sama responnya. Band mana beda euy cenah urang resep. Sok atuh jalankeun ulah jiga nu lain cenah gitu kan. Iya. Meskipun hirup di kampung oge maneh teh kudu maju cenah. Akhirnya ada komunitas di Sukabumi itu ngadain Domba Fest. Domba Fest. Orang ngiluan tuh ngiluan yang main bass kan aja dia main bass. Tahun berapa tuh? Tahun 2017. Bulan Oktober tanggal 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu. Enggak lah. Yang 3 4. 4. Aduh, aslinya gitu. Rada teu bisa ngitung juga nanti. Umur sabaraha? Meni puas ya. Udah gitu band mana halus ayo. Orang ngiluan Domba Fest atuh. Orang mah teu boga duit cenah, miskin gitu. Dia masih anak sekolah. Si Jual tuh jujuk bisa drum cerita nama. Di situ teh. Banyak proses teh. Asal Julian kan nyanyi. Julian kan nyanyi, saya main gitar dan dia main bass. Ada lagi pemain drumnya. Oh di Jinget Lak teh dulu mah. Masih Senin Senja. Akhirnya kita bertiga manggung teh. Saya main gitar sama nyanyi, Dani main bass, Julian kan main drum. Dengan skill yang ripuh lah. Kalau ditinggalikeun video nama era gitu. Akhirnya dia teh, ayo ngeluarin Domba Fest. Ayo, tapi itu boga duit mayarna kok. Ngagadekeun BPKB si Dea teh. Serius? Karena perjuangan mah. Karena kita ngelihat peluang. Misalkan ngajakan si Dea, latihan bisa gratis di sini. Enggak gitu kata. Emang kita sering gitu sih, Ben. Tanpa disadari. Orang teh mengurangi budget untuk latihan. Iya, betul. Akhirnya kieu we enak mah. Orang boga ngaran band anyar. Ima sugan we gitu. Urang ngajaran jadi vokalis ya bener serius diajar nyanyi. Si Dani arek main gitar. Gua main bass pun jago main bassanya. Julian ka main drum. Kita ikutan lah, ngagadekeun BPKB heula. Ikutan. Akhirnya kita jadi tumbal ya. Bawain lagu Ku Jatuh Hati. Kita jadi tumbal. Tampil kahiji. Pernah jadi tumbal. Oh, sering lah. Selanson can bener. Biasa band Jang Mana Samson lah ya. Tapi waktu itu kita punya manajer kecil-kecilan, namanya Teu Ila, dia support lah.
pokoknya tong wakajreng lamun misalkan setelan son can geunaheun. Itu yang itu kita ingat dari memang, sekarang sampai sekarang. Kita coba untuk cek meskipun itu bisa oke. Kita jadi tumbal lagu pertama bawain lagu Jatuh Hati dan lagu Sebelah Mata. Sebelah Mata. Kita kan nunggu hari acarana mulai jam 1, hari beres jam 8, bayangkeun. Malam di dinya we pengumuman Oh, juara. dan nungguin pengumuman teh jam 11 gitu. Jam 10 mah lupa. Balik we sudah lama Nothing Tulus kan. Kayak band baru. Mulai di situ kita ganti nama jadi Jingga Telak. Nah udah gitu pas arek ngalengka, kata cenah sakanyot deui, sakanyot penasaran. Juara kedua, selamat untuk Jingga Telak. Nah orang juaranya aja. Nah orang juara gitu kan. Nah orang pertama kali nyanyi kan di situ. Akhirnya di situ mulailah punya kesibukan yang serius untuk ngeband. Karena kan kita dapat gratis rekaman yang Jatuh Hati. Oh, hadiahnya berarti gratis rekaman ya? Oh dari situ teh barulah ya banyak manggung ini itu gitu. Jadi mulai tahu oh iya aya band Sukabumi anu anyar gitu. Laguna kieu kerennya. Ngagadekeun BPKN, BPKB wan. Sekolahkeun. Perjuangan wan. Ada 150.000 nya. Tapi waktu itu buat kita dan anak sekolah dan berat. Masih ya oke. Bener wan. Tapi keren perjuangan wan. Dari 0 sampai seperti ini gitu. Dari 0 sampai 0 deh. Dari pandemi. Mulai kembali. Saya mikirnya gitu sih. Jadi enggak usah mikir-mikir orang terlalu jauh sih. Karena kalau misalkan kita balik lagi ke 0 juga apa salahnya? Dah hese atuh keur kieu mah. Iya memang bener sih pandemi kayak gini mah dah kudu kumaha deui ya tuh. Betul. Kudu nurutan arek ngalawan beneran kayak didenda di. Bener. Kita harus patuh juga sama. Keur mah boga duit didenda di. Makin ngerut. Aduh. Oke. Nah, terus waktu itu pernah manggung bareng apa teh? Namanya teh lupa. Tirsa. Ya, yang Pirsa Bersari. Nah, Pirsa Bersari. Nah, itu awalnya bisa kayak gitu gimana? Nyata ribu. Ya, maksudnya terpilih jadi band ibaratnya jadi band opening kan ya? Percaya sama Rangga. Oke. Rangga Magnet. Oh, Rangga Magnet. Kan gini saya teh sering apa? Dulu kan kita semua anaknya di rumah wae. Jadi enggak tahu dunia luar pergaulan kumaha. Nah akhirnya saya kenal sama Fikri teman saya. Diajak ke si Fikri ke kafe-kafe. Oh ternyata orang teh kudu unjuk gigi oge dia nyobaan. Saya besok nyanyi, meureun ngelihat potensi meureun. Wallahu alam. Jingga Telak mau enggak katanya jadi opening Pirsa Bersari. Atuh sanggup. Atuh siapnya. Siap. Waktu itu. Si Aga wan. Si Aga. Udah. Masih ini ruang lingkup kita gitu. Sahabat ya. Itu si dia tuh anu deket. Wah. Sosialis salahkeun gitu. Nah, ini kita ikutan sebuah kebanggaan sih bisa manggung sama Pirsa. Dirinya teh continue. Ada yang nge-DM. Kak, mau gak manggung sama Rizky Febian? Atuh iya jelas ya. Mau, oke. Siap sama Rizky Febian. Ada lagi. Kak, mau gak manggung sama Endah Hendresa? Mau. Endah Hendresa ya. Terus sama Elgi juga sama band-band indie yang lagi naik sama Figura Renata. Sama banyak lah. Kita dipercaya waktu itu jadi opening. Perasaan aku masih pas jadi opening gitu. Apa interaksi dengan mereka sih atau biasa aja sih ya. Untuk kita yang waktu itu band yang baru. Kepilih jadi opening itu adalah sebuah hal yang membanggakan sih. Karena kita biasa manggung di kafe-kafe, bawain lagu orang. Juga kita punya karya seperti ini, punya EP. Saya ngobrol-ngobrol sama si Raden Dialog Senja. Oke. Saya sering minta saran sama Bang Jem juga. Orang teh kudu kumaha ya Bang, kan ngelihat Dialog Senja kan keren. Nah, Bang orang kudu kumaha yang maju band teh. Raden teh ngomong kieu maneh kieu we, maneh kudu maokeun lagu ciptaan maneh sorangan. Supaya maneh dikenal, supaya maneh boga identitas. Ingat ngobrol lagi di sisi jalan di Gaud. Oh, siapa tuh? Akhirnya kita kepikiran ke sana. Dulu mah kita karya cuma ku Jatuh Hati doang. Selebihnya kita bawain lagu cover ya. Oke. Berarti sekarang single ada berapa? Album udah dan EP kan. Oh, EP ya. Single 1, EP 1. EP itu lagunya isinya 5. Ya. 5. Yang EP Aku Rumahmu ya. Iya. Jadi kan waktu itu tuh pernah sepanggung duluan.
pernah main maksudnya teh di kafe mana teh? Yang di Jazz ya. Bukan, yang di bawah, yang pertama Sprocket mah emang jazz wae mainan. Yang di bawah gini, yang di mana teh? Lain main. Di Koji teh, deket Koji teh apa teh? Oh, cemilan. Di situ. Nah, di situ. Di situ saya lihat di Lebak. Di Lebak itu keren manggungna wan. Mantap. Emang keren. Beres manggung set, nyimpen gitar disimpan aja. Biasa raja gimmick. Tuh, gimmick lah tapi eta jadi nuna gitar dialungkan gitu ya. Enggak jadi disepetan. Enggak di sepetan. Pernah kan ari awalnya mah gimmick, alungkan gitar gitu terus manggung meledak alungkan. Imalin gimmick dieureunkeun ke polisi, amak bener alungkan gitu. Oh, pernah ya? Pernah dieureunkeun ke polisi. Atuh teh sopan polisi teh. Ampun apa polisi? Emang harusnya. Saya tidak suka. Tapi emang seharusnya Pak polisi emang seharusnya saya teh beres dulu ngomong gitu jangan dulu di-cut. Maksudnya kasih dulu saya kesempatan untuk apa namanya penutupan untuk ngomong assalamualaikum. Lain orang keur ngawangkong ujug-ujug. Munti. Saya jangan arogan lah. Ku saya teh ditinggalikeun buka gitar, meledak batur kuatrewas, tarapuk tangan geus. Imalin gimmick. Oh iya kasusnya juga salah on seven ya. Salah on seven sampai 2 kali gitu teh. Ya memang seharusnya seperti itu sih, maksudnya orang teh tuh keur ngomong teh ulah sok capot. Iya. Maksudnya orang teh kalaupun dipotong, beres lah ngobrol, dipotong enggak bisa. Aduh, parah. Masih polisi ah. Ngomongin pengalaman manggung nih ya. Pernah nggak pas waktu manggung kan sekarang mah jingga telak teh fansnya banyak warnya mencek ieu mah grupis aww teh ada nggak sih fanbase-nya apa penggemar udah ada nama belum udah bikin belum para jingganya para jingga. Nah si grupis teh mah udah gitu dah pasti lah pernah tuh sih pas keur manggung teh pan biasa nih nggak salaman gitu nih ciwi-ciwi biasa pernah ditarik Chan pernah narik apa kaluhur nyosor. Kalau juga telah kan konsepnya memang saya dibikin pasif panggung itu jadi nggak terlalu, tapi pernah sih waktu awal-awal bikin saya tuh diundang ke salah satu sekolah. Saya tuh kan ngeliat ya SMA momentum ya. SMA udah lihat cewek kayak dia tuh kayak menyimpan rasa iya band resep ya gitu. Meureun eta gitu. Tarik kalau dia tuh dengan penuh kebanggaan anjir. Jejeritan atuh. Jejeritan. Hai, tarik aku. Aku juga. Tarik aku sih ya. Aduh, keren. Ini tuh kelihatan deket banget Wan. Antar personil. Iya. Deket banget ini. Kelihatan. Ari emang sepupu gede dah. Adik kakak. Wah. Kalau pinjam duit ge. Ngajak diutangkeun oge. Nah, kan kelihatan deket banget gini ya kan. Maksudnya teh di belakang, kalau misalkan di belakangnya itu banyak ya sih berbeda pendapat atau gimana gitu, pernah crash atau kumaha gitu. Pernah. Minang. Menyelesaikannya kumaha tuh? Tadi selesaikan balik. Balik. Itu biasa deh. Enggak sih, perbedaan pendapat mah sering ya. Saya sama Dani sama Julianka, Julianka sama saya gitu. Saya sama Haryono, sama Satpa Bison. Jadi kadang-kadangnya dia band. Menurut saya di band kalau nggak ada yang egois, mau maju band. Iya betul. Ahmad Dhani adalah sosok yang egois di band. Iya, kajian teuing anu vokalis anu geunaheun keluar. Keluar ya benar. Nah, gitu sih. Saya punya ego sebagai leader gitu. Memang sering terjadi perdebatan, tapi alasan kenapa kita masih bisa terus-terusan jalan, kita tuh kayak punya menaruh harapan ke masing-masing. Dari perdebatan mah udah biasa. Yeah. Perdebatan perbedaan pendapatnya pasti hal biasa. Jadi diselesaikannya dengan cara kumpul deh. Kayak rade we. Biasa. Wana naon gitu. Biasa. Watadonya. Gitu sih. Udah emang harus gitu sih. Emang kudu gitu sih. Santai we lah gitu, maksudnya nyantai deui gitu kan. Nah, oke. Kita ngomongin
kalau ngomongin band mah udah banyak Wan. Maksudnya teh jingga teh udah banyak di interview lah nya. Wan. Jadi arek mau ke daun wae kita udah ada gitu maksudnya. Sekarang kita ngomongin personal ya. Di belakang layar. Betul. Di belakang layar nih. Gitu sih. Nih, kebiasaan buruk. kebiasaan buruk banget ya. Personil aya teh sih di belakang layar misalkan atau kesehariana itu bisa ngejorok mandi naon. Si Ojan sih nu nyahoeun mah. Kumata. Kumata. Ek dibeberkeun mah kurang kabeh. Serah aku si Ojan ya orang balik ya. Si Julian kalah Jan. Paling ngerasa ngebully batur. Sok kumaha. Mulai tisa Julian Ka. Sok Julian Ka. Terakhir itu perbang lomba. Aing heula we. Sok. keburukana lamun arek manggung si Bentang. Pasti biasanya panglilana nya. Prepare-na ente. Bisa disebut gitu sih. Cuma yuk OTW samper ka dieu cenah. Pas disamper teh ning kokoloran kae samper. Indonesia banget eta Indonesia banget. OTW cenah padahal masih golerannya. Kalau misalkan ada acara jam 8. Jam 7 teh ngehudangkeun. Buru mandi heula cenah. Ai mandi heula nyaho HP. Ai manehna goleran keneh. Kesel. Tapi jigana tipika vokalis mah gitu jigana teh. KBG gitu. Heeh, jigana teh nya. Oh gitu. Juga si Ariel ge kitu biasana. Emang rada tolol. Andri Barjak. Aduh. Terus nu lainna kumaha nu lainna? Si Dani. Heeh. Ya udah jangan. Si Dani kumaha nya? Ai baheula lama sok telat we telat sarua. Kemarin ayeuna mah mulai memperbaiki setik-setik. Walaupun aweun nu berubah sih. Gitu-gitu kene ya. Gitu kene. Aduh. Si Julian Ka Panglobana ieu pasti. Pi omongan saya. Pi omongan we sih mah asli. tapi bangusin batur. Tapi biasanya si drummer emang sok paling aktif, Nyeleneh. paling nyeleneh. Iya, betul. Siapa pi omongan jeung batur ge jeung komunitas lain pi omongan. Urang aya jadi tameng nu pahareup teh. Ngomongin kagorengan urang mah loba ye. Kumaha Ojan kumaha Ojan? Ojan mah rajin. Rajin ya. Rajin tapi penek. Aing mah penek ka bantu ku kasep. Si eta mah nya kekurangan si eta. Sipit tapi teu Tionghoa. Mikirnya. Teu boga ruko deui. Goblok. Salahkeun ini nih aing atuh goblok. Sipin tapi teu Kristen. Oh jambu enak keramen. Jambu Kristen. Jambu Kristen aja. Sieu mah engko kasep tapi ditinggalkeun kawin. Eta sih. Aduh. Telak sih. Lagu mendung pisan eta. Lagu mendung pisan eta. Mendung. Kieu caritana teh tadi. Tah. Kuat. Kuat berobat ka Jampang. Serius eta teh? Bagong bahe urang. Serius eta berobat ka Jampang? Asli. Di ditu sempet mondok sih seminggu. Diajar pemacan. Oh, pemacan. Jadi pas rekaman lagu baru nih. Kita kan rencananya mau rilis lagu baru. Kita rekaman lagu baru. Cek gitaris ti luana teh. Si Ojan itu senang ngasupkeun suara vokal cenah. Emang si Ojan ngasupkeun suara maung. Suara maung. Aduh. Teu bisa suara maung mah ucing pas saya bisa. Oke. Nah, ini ngomongin masalah asmara nih lah. Betul. Masalah asmaranya. Karena kan identik lagu-lagu Jingga Telak teh kan salah satunya Galau. Sad boy. Dadas kabeh oge. Dadas oge ya. Aduh. Pernah tapi jika Ojan kan ditinggalkan kawin ya. Saya mah sering. Geus atuh. Jadi terbentuknya lagu-lagu saya yang bisa dibilang lagu galau kan. Jadi pernah juga dibilang saya teh sad boy sama orang lain. Iya. Jadi saya tuh pernah menaruh harapan sama seseorang dan juga latar belakang saya sad boy teh
Sugan melihat gitu. Iya, si dia sugan melihat. Sugan teh si Amang ngaliat. Saya tagih ningali urang, barunya ninggalkeun kawin urang teh. Oh. Semoga budak can. Tapi pernah. Terus. Nyaon. Boga budak. Udunan lieu. Sia salakina ningali sia. Teu reueuh. Tapi pernah lincan? Pernah. Teu reueuh tahu ya. Pernah naon? Pernah jalan bareng, Jalin hubungan. Ulin lagi ke Batu Karu. Saya latar lanjut ya. Lanjut. Latar belakang saya dulu waktu semasa SMA terus SMA teh. Sebelum jadi anak band ditolak awewe terus. Saya masih ingat ya dibilang jong. Dibilang jong pas ketemuan teh dibilang jong. Jong, maksudnya di jong kumaha maksudnya? Korodok. Hideung mun ya, Bang. Oh maksudnya lagi hideung sih. Cuman keur mah hideung goreng upang nggak bisa. Mungkin karena belum ada jalannya. Udah dibilang jong, ditolak sering, ditinggalin sering. Sampai puncaknya itu saya pernah berharap sama seseorang. Mau disebutkan enggak namanya? Apa sih Dinda eta teh ya? Ya, yang menjadi Dinda itu. Oh tapi lain si Dinda eta nama-nama. Jadi sebenarnya lagu-lagu saya mau continue. Oh, bukan Dinda. Universal ya, universal ya. Nah, udah gitu saya tuh kita udah pisah. Tapi saya tuh masih menaruh harapan. Kunaon sih jeung urang teh menjalin hubungan teh sakedeung gitu. Nah jeung batur nah ujug-ujug jadian gitu. Dia mah bilangnya aku mah tipikal cewek yang enggak bisa pacaran. Aduh. Aijeng. Tah nu jadi Ulah bobogohan kunjung sia. Genep bulan PDKT. Pas kejadian aku lebih nyaman kayak gini, enggak bisa. Orang kagak kan posesif. Kamu terlalu baik. Nah udah gitu dia tuh kayak menolak saya maksa. Pengen orang teh nya ka maneh. Baheula resep genep bulan teh ya atuh. Akhirnya diterima dengan terpaksa. Sampai akhirnya 2 minggu tuh berjalan. Saya teh ngomong gini, kalau misalkan kamu terusan kayak gini, jadi cuek sih atuh teh. Terusan kayak gini, ya udah aku mundur aja. Mundur tuh orang teh yang dipertahankan. Ku sih kayak teh kakak. Oh iya. Sampai ditahan dari namanya. Sebenarnya dari dulu aku pengen ngomong gini cenah. Tapi aku ngelihat keadaan kamu takut ngedon. Aduh, si dia. Tapi si dia sekarang udah pastilah. Tapi bodohnya saya kenapa masih menaruh hati gitu. Masih menaruh perasaan. Sampai akhirnya saya chatting. Lagu Aku Rumahmu itu berawal dari chattingan. Pokoknya mau kemanapun kamu pergi, mau sama siapapun kamu pacaran, aku tetap nunggu kamu. Akhirnya gitulah intinya kan. Orang kepikirannya lagu itu Aku Rumahmu judul. Akhirnya bisa bikinlah lagu Aku Rumahmu. Dan di apa? Kita kan jalan ke band. Sampai akhirnya kita kan ada di showcase, diundang. Oh si dia teh. Diundang lah si cewek itu. Nggak tahu ya apa yang dia rasain. Tapi pada akhirnya saya kan kuat ya. Kita bisa ketemu nggak? Akhirnya kita bisa ketemu. Akhirnya kita ngobrol banyak hal. Jadi si lagu-lagu saya itu menyeritain tentang 2 tahun gagal move on. 2 tahun gagal move on. Akhirnya kita cerita banyak 2 tahun. Selama 2 tahun ini kamu ngapain aja? Selama 2 tahun ini kamu pacaran nggak suka? Aku khawatir tapi gak berani untuk chatting kamu. Aku baru berani sekarang. Karena sekarang jadi showcase itu kayak sebuah pembuktian. Sebuah pembuktian buat saya bahwa orang teh bener-bener ya kamarnya. Akhirnya kita ketemu ngobrol. Ternyata dia juga menaruh perasaan kayak aku juga sering lihat story kamu. Ternyata kamu tuh makin berkembang. Akhirnya gua deket deh ya. Pasti. Deket lagi. Ya tapi mungkin karena memang inspirasinya harus ada di situ. Akhirnya kita deket lagi, tapi dia masih punya pacar. Tapi saya masih gagal move on kan. Akhirnya bikin lagu lagi Desember ketiga. Nanti mau rilis nih. Coba nantilah. Nanti pokoknya dinantikan lagi. Dinantikan aja. Desember ketiga. Jadi menceritakan tentang urang teh geus 3 kali Desember ya teu bisa mohokeun maneh teh. Jika Bang Toyib 3 kali Desember ya. Akhirnya kita berjalan sampai dia putus sama pacarnya. Dan ternyata saya ternyata lebih nyaman dengan kesendirian saya akhirnya teh. Orang teh jadi kangen ketika saya sama dia, jalan sama dia, ngobrol sama dia, nyaman, bangga. Orang teh bisa mencapai iya ya. Tapi hilang gregetna ya lama-lama. Rasana hilang ya. Rasana hilang karena pada akhirnya
kita akan merindukan kesepian kita yang dulu lagi gitu. Gue banget itu ceritanya. Kita kuah cerita coba. nanti di podcast saya dia biar cerita. Tepat dalamnya. Oh, dalam. Oke, Yang lainnya gimana nih? Dani gimana? Nah, ini nih. Sama aja. Coba cerita sedikit lah. Kuat ceritanya. Lebih dalam sih kan ya. Lebih dalam nih kan awan. Tapi mun si Danima pasti mau ngomong ya. Tapi si Danimanya setahu saya dia tuh pernah menyimpan perasaan sama temannya sendiri. Eta bener aja. Sempat bikin lagu nih. Urang terek ngungkapkan perasaan ieu dengan apa ya? Dengan memikirkan ego orang atau menjaga persahabatan ieu. Di zona friend zone. Jadi yang bikin saya sedih sih dia kelihatan kayak pura-pura bahagia dia jadian sama orang lain gitu. Sampai gitu ya? Tong itu tuh puyo. Aduh. Sampai sekarang masih gitu? Enggak. Oh, sekarang mudah-mudahan aja enggak masih denger gitu ya. Udah beda alur sekarang. Sekarang mah ditikung sama yang punya dogong. Aduh ya ampun. Jadi identitas orang Indonesia aja mah beunghar pasti buka dogong. Udah. SS aja. Ojong tukang truk melayu buat aja. Tapi kan kalau misalkan saya pribadi kalau misalkan galau kan produktif bikin lagu sampai gitulah bikin lagu yang galau-galau. Kalau Julian Kak saya tahu terproduktif dia kan menyendiri di kamar ceritanya galau nih sama cewek. Udah aya aturan si Oja dia tama piring mangkok kot baruruk sangu teh kot jadi oncom kot jadi gitu tak keluar. Eta ning sebelah kot aya cacingan. Oh jadi tengah dahar ya. Jadi tengah dahar terus tara keluar kamar. Pokoknya lihat saya tak kurus juga lupa penyakit tipes. Aduh, eta kumaha eta bisa jadi gitu ya. Ngegep, Pak. Kagep. Ngegep. Oh, ngegep. Wah, itu. Di kosannya. Kosan. Wah, itu mah. Ya, apalah di kosan mah kumaha lah gitu terus. Kumaha emang itu? Duaan ngobrol. Bangun pakar kosan di lain saking menutupi image saya yang punya kosan. Gua coba cerita gua. Duaan ngobrol aja Tony Roji mah. Gua cerita jadi ngagep kan dia. Waktu itu teh saya kan pacaran. Terus putus nih. Setelah berjalan jauh si ceweknya itu punya pacar. Terus putus. Terus balikan saya kan masih menyimpan perasaan. Okay. Setelah 1 tahun putus terus balikan. Dan dia cerita bahwa si laki-lakinya tuh bajingan, kamu anjing, kamu pengkhianat. Oh iya. Malamnya. Terus paginya saya nyamperin ke kosan. Nganterin apa itu teh? The Top. Tadi nama. Catering tadi nama. Cari poin tadi nama. Kebohongan teh ya. Ketrok. Muka enak tuh. Enak itu maksudnya enak abis makan. Iya, kayaknya abis makan enak kenyang banget gitu ya. Dia bilang bahwa di dalam itu ada Bapak kos. Ada si laki-laki itu. Si itu lebih tangguh euy. Gak tahu sih, tapi yang jelas cowoknya pakai enggak jadi. Saya sudah ikhlas. Iya. Harus ikhlas dah bro. Kabogohna nempuan itu. Tapi setelah itu berusaha menyembuhkan diri 1 tahun lagi dan menemukan penggantinya yang baik. Baik kasus lomari jebol kumaha eta? Allah. Eta sampai gitu. Asli. Saya depresi, Pak. Apa Dia sekarang bikin komunitas. Sahabat depresi. Memang bener, Jack. Quotes andalan nanti kieu. Nanti Nuduh dulu aja bukti mah belakangan. Tapi emang Jack, laki-laki itu kan tidak selamanya kuat. Benar sih. Walaupun istilahnya laki-laki lebih hebat daripada laki-laki lebih hebat daripada wanita, tapi kalau masalah hati, laki-laki itu lebih peka daripada wanita. Benar. Mungkin waktu itu saya bisa melepaskan si wanita itu lebih cepat. Iya. Dalam 1 tahun putus nyampe dia putus lagi sama pacarnya yang sebelum ke gap itu
masih kontekan gitu. Saya tahu dia punya cowok tapi dia tuh seolah-olah hati kecilnya dia tuh masih ke saya gitu. Ya, kan masih harapan gitu. Gaya. Tapi ente ke orang-orang ya. Gitu. Ada kumahanya. Jadi itu hayang dihayang berarti. Apa gitu apa? Disitulah tercipta ketukan drum, ketukan drum. Oh, itu Pengaruh, dia. Itu benar pasti ada lah. Ciptalah lagu-lagu yang hebat gitu ya. Bener-bener. Nah, itu teh si lagu-lagu sekarang teh masih semuanya masih ciptaan Bentang ya? Iya. Nah, ke depannya ada rencana maksudnya dari personil lain gitu. Liriknya. Kayaknya ada. Ada. Oh ya, jangan lupa Iya buka. maksudnya gitu teh basa-basi. Buka bener dibuka. Nuhun buat JN Cookies. JNG Cookies. Waktu itu saya pernah ngiklanin ini, bikin video sih. Cuma Kayaknya ini enak, bukannya hiji di bekal soalnya. Kue susu yang paling enak di Sukabumi ya ini. Iya ini. Betul. anu bener Wan. Bener Jack. Orang seneng dahar ya. Bener Bang. Berenang pada mainan hubungannya. Tapi asli Sukabumi emangnya. Betul bener Sukabumi. Kali ini selain ngobrol-ngobrol asik sama Jingga Telak, Bang Jack akan memberikan tutorial membuka. Iya. Oh gitu. Enggak terlalu susah ya. Sebenarnya udah dicirian sebenarnya mah. Cuma aduh ieu tadi udah buka. Coba ya kita. Sok ngerakun. Setau ditunjukkan tuh talah. Buruk. Sambil ngobrol di Wan. Ayo tuh Sak. Jo dicobain dulu. Ayo cobain. dulu. Bang Dani. Lebaran ya. Masakan. Nu enak. Ayo sok. Ya betul. Tapi Coba dulu. nu best sellernya ieu sih full cream tak buka. Full cream. Ini apa nih? Strawberry. Itu strawberry. Tapi cigana nu enggak nanya. Ayo. Cobain dulu dan Jadi kawan-kawan buat kalian yang suka ngemil. Wan bisa teh. Oh, ada tutorialnya ada tutorialnya. Hese. Tapi dari baunya enak ya. Cok kami ge hese ho. Kita akan review dulu sebentar. Nah, ieu teh kan ayat tandana Wan tuh set. Oh iya modern Jack. Full Denko ieu mah. Denko ini jadi si ini teh full Denko, Bro. Main full tank. Full Denko. Bang Dan, ini enak Bang Dan. Nah, kawan-kawan buat kalian yang punya informasi tentang Sukabumian, tentang tempat-tempat yang asik, tempat-tempat yang bisa kita updatein di podcast kita, mau itu tentang musik, tentang kuliner, tentang apapun, bisa di DM kita di Instagram kita Jack. Di @podcast_1 E-nya 2. Kayak sis kayak tadi. Betul. Dan juga jangan lupa follow Jingga Telak. Iya tuh. Oh, harus satunya. Dan juga buat kalian yang mau cemilan yang enak, Nah ini dia. Eta aja. Yang saya curigain ini bahannya premium sih. Atuh jelas premium Beda ini mah. beda pas lidah tuh. Premium emang. Enggak main-main. betul sekali. Jadi ini premium bukan pertalit. Ini cara ordernya gimana, Pak? Oh, bisa di Instagram. bisa. Ini bagus support. Ini bagus support. Ini jadi kalau misalkan mau order bisa di Instagramnya ada di jng.cookies. Iya mah dibawa apa ya, Ge? Mual era. Dia nongkeun nih mah dia. Ya udah atuh nginep aja di sini. Ini yang bikin edan tuh ini full banget susunya tuh, si susu bubuk. Sampai tumpeh-tumpeh kan? Sampai tumpeh-tumpeh. Apa namanya? Lamun arek pesen tinggal embrakan nih. Bisa kan lewat Gojek gitu bisa. Ada di GrabFood juga ada, sudah ada. Sampai kudu make wajahnya nya. Da ngadahar etanya karga sawa. Asa mandi salju. Alah, eta ieu harus langsung potongan. Tapi serius ini sumpah ini enak ya? Bukan nama boga kapus IG leungit. Alhamdulillah. Oke. Itu teh bahan dasarnya apa? Susu Denko dan ya itulah pokoknya yang premium susu Denko terigu ya kayak gitu biasa. Tapi ini nggak disuruh ya, kita nggak disuruh apa? Itu apa tadi red velvet ya? Bukan. Red velvet strawberry. Enggak strawberry. Ada 5 rasa. Pengen tuh asa di perkebunan strawberry. Ada kadinya maksudnya teh. Enggak ada gitu. Aduh. Oke. Kita balik lagi ke band Wan, ayo Wan. Ayo Jack. Atuh hayang udah wae udah gitu tadi. Resepnya emang MC nanti jadi sinkron gitu. Ini tuh nyambung. Oke. Ini podcaster ngakak. Maksudnya kita keluar dari ini.
Oke, sekarang balik lagi ke band, ke band. Kan tadi geus nyaritakeun Wan, jadi pengalaman sedih teh ternyata di balik si lagu Jingga Telak anu sedih-sedih eta teh memang ada di belakangnya ada cerita. Juga. Ada sih di balik pria yang sukses di belakangnya ada wanita yang bujurnya gede. Oke. Oke, kita ngomongin band lagi nih. Rencananya nih. Sebenarnya ngomongin bujur. Tapi bisa aya mah ngomongin bujur. Wah, jadi kayak kena ngomongin gitu. Tong angke di nudi mah bisa ngomong. Belakang layar ya. Masih ada waktu. Lia, tolong dipantau Lia. Oke. Sekarang di masa pandemi ini nih rencananya atau enggak kemarin tuh sempat ini enggak sempat bikin akan ada tuh bikin konser apa ya virtual kayak gitu. Pernah enggak bikin? Pernah. Parahonya siamanya. Pernah ya? Banyak. Dari rumah. Oh iya yang di danau itunya kalau enggak salah. Oh, benar-benar saya ingat. Buaya KB. Nah, kedepannya rencana sekarang mau bikin apa? Yang terdekat? Single kan tadi? PLTA. PLTA Saguling. Bikin dedikasi. Apa rencana kita mau rilis beberapa lagu ya. Itu entah untuk dijadikan album atau dijadikan EP atau misalkan single gitu, nggak tahu. Tapi yang pasti kita udah mempersiapkan dari tahun berapa sih? 2020 ya? Dari semenjak pandemi. Udah semenjak pandemi aja. Oke. Kita waktu itu rekaman lah. Jadi nabung lagu. Oh, berarti pas di masa pandemi itu tetap produktif ya? Tetap produktif. Oke. Nah, Wan, sekarang kita mulai di pertanyaan Instagram, Wan. Kan kita udah buka Q&A. Q&A. Oh, ke YouTuber wae Q&A. Gining Pertanyaan untuk band juga. Betul. Wan. Nih, ada beberapa yang Jadi non teh ini teh 5 pertanyaan ya, Wan. 5 pertanyaan. Tong banyak-banyak. Nanti kan ini teh ada wanita. Ada hadiah ya. Kan bisi kuotaan itu. Ada support dari susahnya nah. Loba, aing pabalik ya. Kan nanti ini ada 2 orang pemenang ya. Nanti pilih ya. Bajingan Telak anu pertanyaan terunik lah. Oke, siapnya. Berhak mendapatkan 2 toples ya, Jack ya. Toples dong gua. Toples. Tapi ongkir ditanggung pemenang ya. Hah? Ongkirnya ditanggung pemenang. Jadi potong pajak weh. Jadi koinnya tapi kita setengah. Oke, Wan, sok Wan. Oke. Ini nih ada dari senior kita nih, Wan nih. Agung Satyas. Oh, betul. Abang keren itu. Abang keren ini. Apa Jingga Telak merasa ada di dalam segmen sesenjaan cenah? Kalau iya kenapa dan kalau enggak kenapa cenah? Nah jadi ya gitunya. Gitu. Malah menjelaskan. Mungkin kayak gini nih. Jingga Telak teh merasa di segmen di dalam sesenjaan gitu enggak sih maksudnya teh? Dibilang itu sih enggak sih. Soalnya apa ya? Kalau dibilang kan sesenjaan itu bisa dibilang kayak musik-musik folk yang lirik-liriknya tuh puitis. Yeah. Kalau kita bilang ke sana enggak sih karena dari lirik kita masih receh. Okay. Terus apalagi ya? Konsepnya lebih ke pop sih. Ke pop. Dari dulu juga kita udah pengen cerita gitu jadi intinya mah gini ya. Si Jingga Telak mah enggak berpikir untuk genrenya apa. Terus konsepnya kayak gimana. Konsepnya mungkin dipikirin ya, konsep musikalitas mah. Cuman si Jingga Telak tuh jadi kayak pelampiasan untuk karya-karya saya. Oke. Itu mah terserah orang lain mau beranggapan seperti apa. Tapi yang jelas intinya mah saya mah karya saya seperti itu. Karena saya nggak bisa menilai diri kita sendiri kan. Karena yang menilai orang lain. Orang lain. Wantun galeuh teu wantun. Tong galeuh. Bisa anu siapa deh. Nah, next one, pertanyaan lagi, Wan. Dari Reza Nurul. Halo Kak, sebelumnya aku emang belum tahu ada band asli Sukabumi yang menurutku ini sih keren. Sampai aku mampir ke YouTube dan lihat MV-nya juga lagu-lagunya enakeun. Mantap. Terus namanya juga unik.
Nah, aku mau tahu Kak arti dari nama band apa dan terinspirasi dari mana. Jadi mungkin Jingga Telak itu dari mana sih? Nama Jingga Telak terinspirasi nanti. Inspirasinya. Layung Koneng. Jingga Telak mah Layung Koneng. Jadi Jingga Telak itu kita terinspirasinya dari gara-gara kita sering pulang pas maghrib. Jadi pas maghrib tuh emang bener-bener langitnya tuh warnanya bener-bener keren. Itu pun dalam cuaca tertentu kan. Nah, diambilnya dari filosofi Layung Koneng. Kumaha caranya si Layung Koneng itu supaya keren. Ya udah dijadiin Jingga Telak aja. Jingga itu kan kuning kemerah-merahan dan telak itu penuh ya. Oh, jadi si bahasa Layung Koneng itu diperkeren jadi Jingga Telak. Ada nih, ada yang unik nih. Dari Donbook nih. Kalau boleh tahu Jingga Telak teh band apa? Mungkin maksudnya band genre apa gitu meren. Marawis. Masih dari ya sih. Jadi Jingga Telak itu band akustik band pop akustik. Kita bukannya nggak mau beralih ke elektrik, tapi emang terboga. Tapi emang saya punya gitar akustik gitu, jadi mempergunakan alat yang ada. Dan emang udah nyaman main akustik ya? Gak bisa main elektrik. Oke. Berarti kedepannya mah tetap akustik gitu ya? Insya Allah. Sehingga asal bukan sesuatu yang harus diperdebatkan gitu. Band pop akustik. Emang aya band pop elektrik dan ngewanya? Benar sih. Kayak pulsanya, pulsa elektrik, pulsa akustik. Coba next. Dari pertanyaan seberapa? Ketiga berarti. Ketiga ya. Keempat Wan. Ya, dari Rasa kakolot ya. Dari Pip Hey. Hai, hal apa yang membuat kalian bersyukur hari ini? Pencapaian mungkin. Saya ini dari masing-masing saya pribadi kita masih bisa kumpul bareng, masih bisa saling pengertian satu sama lain dan mencari jalan untuk menggapai apa yang kita mau bareng-bareng. Itu yang saya syukuri. Bukan tujuannya tapi prosesnya gitu. Dan next. Kalau saya pribadi sih sampai saat ini masih bisa berkarya lagi gitu. Terus belajar nulis lagu. Karena kan yang udah dirilis itu Bentang yang nulis. Iya. Sekarang Dani udah bisa nulis juga. Oke. Coba nulis ya. Rilis ke Dendi. Udah. Next. Ojan. Oh, urang kan. Kalau saya pribadi bersyukurnya karena bisa main bass. Itu pertama. Yang kedua kabeli bass. Ente cicing heula. Bersyukur untuk sekarang ini mulai jadi orang yang sibuk. Rasa sibuk lah. Karena sudah mendapati pekerjaan. Jadi mengurangi Oke. Ya tahu saya ke situ maksudnya. Mengurangi coba-coba mengurangi coba-coba yang tidak baik. Betul. Karena dulu Agung itu tukang obat. Tapi si Dani juga dulu sebelum mungkin Jingga Telak itu adalah sebuah penyelamat bagi Dani gitu. Alhamdulillah. Tempat yang menyelamatkan Dani soalnya sebelum masuk Jingga Telak itu ngelem. Oh gitu ya. Sekolah ya. Lem Aibon itu lem. Aibon, kucubung. Jadi komik. Gak bener. Tapi emang apa dulu tuh Dani itu emang waktu SMP memang nakal. Pas masuk SMK dia masih sering. Lebih nakal. Sering obat gitu. Menurut saya meskipun saya nggak pernah pakai itu adalah sebuah hal yang wajar karena mungkin pertama lingkungan, kedua mungkin hayang geunah, hayang ngerasakeun. Tapi ketika dia masuk Jingga Telak, saya kan membawa pesan-pesan positif. Jadi setiap orang yang gabung ke komunitas saya gitu waktu itu, wayahna mun ngijing urang mah ulah gitu. Ngarokok mah gawe ngarokok tapi di luar eta mah ulah ngijing urang. Alhamdulillah Dani jadi berubah. Dan di antara personil lain tuh Dani yang paling yang paling kelihatan banget sih berubahnya dari si Ojan mati baheula tukang ngedarkan obat. Ayeuna jadi kabeli motor. Ayeuna jadi apoteker ya. Kabeli muning jeung motor. Enggak lu circle-nya berarti Jack ya? Alhamdulillah. Jadi kita mah apa ya? Kenapa saya dipercaya sama orang tua? Saya Dani juga.
Da orang mah balik saminggu teh di teteangan. Tadi teteangan. Kolotna percaya. Tapi percaya. soalnya Kosong percaya eta. ya, soalnya percaya. Eta balik motor yang dipakai. Paling ditanyakan ke motornya ya. Tapi serius sih, serius. Jadi orang tua saya tuh percaya bahwa anaknya itu enggak ngelakuin hal-hal negatif kayak gitu. Dan kita teh bagusnya teh kita tuh udah komitmen tuh. Oh, wayana ngaji jeung urang ulah gitu. Jeung dia ngawararo gitu. Mantap, bagus. Ini kayaknya paling tua nih sini. Paling tua. Umur. Oke. Tahu. Ngomong umur aja kok. Coba Julian Kak gimana? Tadi teh Disyukuri. Buat Kohot. Pasti Dora Kakak kolot. Kata limeng. Mungkin hal yang disyukuri sampai saat ini dikasih kesehatan, bisa bucin lagi. bisa bucin setelah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Terus punya circle pertemanan yang Baik lah. Depresi. baik kayak gini, yang bisa menerima kebodohan saya gitu. Oh, Itu narima sih ya tadi sebenarnya. Api we nya. Ada Adi aing mah kagum. Ya, hutang atuh bayar. eta cepet gocap naon ka urang. Jadi banyak yang ngomong ke saya. Aku ngapain sama Kak Julianka? Soalnya Kak Julianka kayak kelihatan paling kalem. Padahal tonton podcastnya. Terbukti siapa yang paling kalem di antara kita. Tuh si Amang itu. Hihihi. Dada. Masuk kamera dong, Mas. Udah serius. Lahir. Oke, Wan, pertanyaan terakhir. Ini agak serius tapi bagus nih. Oke, sok. Halo Kak, mau nanya nih, sudahkah membuat perencanaan karir, perencanaan pemasaran dan perencanaan Dari siapa dulu atau dari pertanyaannya? LC Nopi Apriani. Oh. Kali dari saya. Oh, Saya ngarang. Sudahkah membuat perencanaan karir, perencanaan pemasaran dan perencanaan bisnis. Jadi kedepannya itu. Jadi kita sebagai PT ya MLM ya. Jadi saya sebagai pemegang saham Alfamart. kebetulan saat ini Tapi bagus ini pertanyaannya. Jadi Iya bagus. Jadi ya serius. kedepannya Ya. seriusan. ngelas juara si teteh eta. Mau kayak gimana gitu? Coba. Udah ada planning yang lebih besar lagi apa gimana? Mungkin kita belajar dari yang sebelumnya. Perencanaan, Bro. Perencanaan. Iya, perencanaan. Ya Bapak diam dulu dong. Saya lagi cerita ini. Ini pertanyaannya serius ini. Iya. AA kadinya teh. Mohon maaf ya, Ayah. Karena kita belajar dari pas rilis single Ku Jatuh Hati. Oke. Tanpa rencana. Rencana tapi tidak sebaik kita rilis Aku Rumahmu gitu. Jadi kita rilis Tidak sematang itu ya. tidak sematang itu. Terus kita rilis yang si Ku Jatuh Hati itu tanpa kita bikin flyer gitu. Enggak ada pemberitahuan ke orang-orang kalau kita mau rilis. Kirain nu arek dengekeun hagaen teu sabodo gitu. Terus setelah berjalannya waktu kita bertambah dewasa, kenal sana sini, relasi makin luas. Kita diajarin nih bahwa perilisan karya itu ada caranya gitu. Mungkin dari Aku Rumahmu udah lumayan gitu, berhasil. Mungkin kita bakal mengevaluasi lagi, belajar dari Aku Rumahmu ya. ke next, karya selanjutnya. Next project berikutnya ya. Mantap. Oh, bagian saya. Sok. Apa tadi teh? Perencanaan ke depan. Pemasaran nanti mana jawabnya. Bisa ke kolot yuk. Kan tadi udah direncanakan apa belum? Kalau direncanakan sih udah. Jadi kita pasarnya ke sini. Kita kan waktu itu sebelum pandemi masih sering kumpul sama manajer kita. Tapi manajer kita kan sekarang sibuk. Jadi tulang punggung juga karena orang tuanya ayahnya meninggal gitu. Kita doakan ya sama-sama. Ya, semoga itu. Waktu sebelum itu terjadi kita sering kumpul ngobrolin masalah hal itu. Intinya mah sudah terkonsep dengan baik. Jadi tinggal dijalankan secara konsisten mungkin. Ya gimana ya? Sebenarnya untuk selebihnya, kalau perencanaan boleh. Untuk selebihnya mengalir apa adanya aja. Kumaha brehna. Iya. Tapi tetap direncanakan. Tetap ya. direncanakan. Tetap direncanakan dengan baik. Karena kan itu usaha kita dari situ juga. Maksudnya
proses kita tuh dari perencanaan juga. Mantep kan. Gila ke. Ternyata bener berarti sesuatu hal yang kecil itu Terus? Suatu hal kecil itu tidak selamanya kecil, kecil lama-lama bisa jadi besar. Gitu. Asal konsisten. Semoga podcast One ini konsisten. Amin. Iya. Mudah-mudahan Barudak konsisten tah deh gue. Saya barudak teh ieu lain. Karunya siapa yang tadi cicing. Konsisten harus, Wan. Oke, jadi dipilih dulu dong. Oke, tar dulu sebelum dipilih nih, Wan ya. Iya. Mungkin terakhir ya. Ada beresan itu. Beresan. Rame kenehnya. Ayo terusin. Ayo nyaritakeun dia. Aya ada apa? Saya aya kene pertanyaan tak? Banyak pertanyaan. Terobos aja lah anjing. Sok tanya Terus lagi. Aya di sok tanya di. Ada nih ya, kalau anjing itu kan dia bergaulnya sama orang Bandung. Iya. Jadi Bandung mah anjing itu bukan kata-kata. Iya, betul. Anjing dan goblok itu punten bukan kata-kata kasar. Tapi mungkin kalau yang tidak terbiasa mah Iya. jangan didengar lah. Iya. Tapi ini kita sering kayak gini anjingan. Jadi buat kita pribadi. Sama podcast gitu kita mah. Jadi anjing itu buat kita adalah koma. Iya. Betul. Kenapa sih dia anjing? Gitu. Ya, Balik ke goblok. Makanya semakin kita bertambah dewasa jadi memfilter pertemanan teh emang perlu iya. Meskipun kata-kata itu terlihat pasaran banget gitunya. Makin dewasa harus makin memfilter pertemanan. Mungkin tujuannya supaya ketika kita bicara ceplas-ceplos, iya. orang-orang terdekat itu ngerti bahwa itu bercanda. Iya. Betul. Nah, gitu. Harus pilih-pilih berarti ya. Ngomong unyong anjing hejeng anjak-ajengan. Iya, kasar. Astagfirullahaladzim. Apa yang kita bicarakan juga meskipun kita sering ngomong kasar, ya gimana circle kita. Iya, betul. Peraku keur debat capres gitu. Nah, kumaha situasinya ya? Betul. Gimana situasi? Sok one next one. Ada dari Ilham_du. Ilham Du. Inspirasi band kalian siapa sih atau band apa? Jo, mana Jo? Mana heula mendingan? Jan, mana Jan? Dan sama lagu pop, udah repeng depet. Tapi si Ojan mah Tony tanya lah, dalin personil. Ada yang kena ge ieu non teh? Killing Me Inside. Killing Me Inside. Tetap semangat. Di gitarnya gede dong. Inspirasi band banyak sih. Salah satunya Salon Seven. Salon Seven memang saya suka dari zaman SMP. SMA Salon Seven. Terus teh band-band akustik kayak NYMP. Sekarang nama ERK berarti. ERK juga suka. Terus yang bikin saya bingung tuh sekarang nggak bisa maju menikmati musik teh. Jadi mundur. Sekarang mah jadi lebih mundur. Saya sering dengerin lagu-lagu Stevie Wonder. Oke. George Benson terus. Iya. Overjoy. Nothing's gonna change. Itu George Benson terus apa teh? The Beatles mah pastilah ya. Pasti The Beatles mah. Terus teh ada satu lagi siapa teh? Nah pokoknya itulah. Tadi teh saja terakhir teh nyanyikan lagu itu. Satu teh Kenny Rogers. Satu hidung itu mah dah. Teh hidung, tama bodas. Kurang hidung mah. Oke, next yang lain. Atuh. Dan BNR. basic misalnya. BNR. Tapi emang sih dulu dengernya lagu-lagu slow rock ya. Kayak Guns N' Roses. Scorpion gitu. Kalau lagu Indonesianya pop sih mundur juga sama ngedengerin Dewa 19 sih. Sekarang juga lagi sering dengerin Dewa 19 balik lagi ke album pertama gitu. Bener sih emang kenapa lagu-lagu dulu malah lebih bagus ya. Bukan lebih bagus maksudnya bagus gitu ya. Bener. Ada saya gitu ngarekeun The Beatles. The Beatles, The Tillman Brother. Eta. Partner rekel kana bahasa. Next. Siapa? Tuh getreng wae tuh ada. Getreng wae tuh Aneh. Kalau saya mungkin kalau barat ya emang dari Welly ya? Timur ke barat. Dari zaman SMP SMA lah dengerin
lumayan sausin. Kecapin. Kecapin. Sambelin. Kalau Indonesia Raya. Eddie John. Killing Me. Kalau misalkan Indonesia Killing Me, Piera, terus Kufaku. Saya tambah ganggu Pipi Gaskin. Ya. APWG orang. APWG. Diadu jeung urang. Pokoknya tiap si Ojan ngomong ganggu we ku saudara ya. Jo, Chan. Nah, iya paling edan mah yo referensinya. Nela. Nela karisma. Sera aja. Yuk. Pokoknya lawan MC dangdut kudu gitu ngomong. Buat yang berulang tahun. Iya baru podcast. Ini baru podcast bersama Ali Kece. Sama di letik laut gedean letikan. Apa eta ya? Oh, The Master of Electronic. ayam diu. Buat Adin Yakuza. Happy for you. Nanti aing Lihat referensi orang seru. Recehnya ini berarti. Lain referensinya, berarti tontonan orang seru. Seru. Buat yang berulang tahun. Buat yang lagi muda. Jawan mah pasti tanya aku dah. Jangan Ayo titit gitu deh. Satu kohot urang aja. Gedean letikan di wadah. Meni awal dinamika anu dia ngerti kan. Fade in, fade out teh. Bangsat. Oke. Happy for you. Itulah keunikan Indonesia. Kalau misalkan nggak ada seperti mereka, Gak bakal seru ya. kita nggak akan ketawa-ketawa. Maksudnya bagi dia mungkin itu adalah sebuah profesi yang menyenangkan. Tapi keren sih. belum ngejawab, belum ngejawab. Pianis memang edan. Pianis Jakarta keras emang Edan. Mungkin kalau saya pribadi sih musik karena nu Arab janji. tumbuh dewasa dengan lagu-lagu pop gitu ya. Tapi pas kecil suka dicekokan gitu sama si ayah teh. Lagu-lagu The Beatles, Michael Jackson, tapi tumbuh dewasa dengan lagu-lagu kayak Salon Seven, Peter Pan, The Massive. Terus akhir-akhir ini sih sama lebih ke Jadul ya. jadul gitu. Dengerin teh Incognito nu karitu ning sakapanggihna we gitu. Karena kan pakai Apple Music. Aku juga pakai 12.000 sebulan. Biasa di Twitter teh ning loba. Kamari mah dengena di Nestata ben. Udah lo teh apa ben anjir. Tarik minum karunya banget. Iya. Seru. Mungkin kalau Indonesia mah lebih suka band-band kayak Mendagaskaro. Solo sih Mendagaskaro nyalain band. Danila nu karitu we sih. Apa tadi? Mendagaskaro. Nah, itu saya harus ngedengerin. Punya orang mana Mas? Mendagaskaro bagus. Bagus ya. Efek Rumah Kaca. Terus waktu SMA saya menyimpang dari Jingga Telak ya, dari resep GNR, Pilihan Kama pasti ngikutin sana saya. Asli. Pasti juga kapan Adikat. Benar. Oh kan role model itu biasanya kakaknya. Betul. Sakamar, sacalana, sacangcut. Nah, jadi dulu tuh sering dengerin lagu Gun Blue Shelter, Dinda Bestari. Dinda Bestari sana. Jim Hendrix. Oh, itu Jimi Hendrix ya. SRV, Little Wing dia kan. Nah, pokoknya mah jadi berubah ya cara musik teh sama. Jingga Telak orang teh kudu menyesuaikan juga. Benar. Gila referensinya Mantap, Jack. dalam. Musik lokal juga suka dengerin sih. Siapa? Tanpa menutup kemungkinan. Gitu ya dengerin. MF SD saya. Iya. SD. Kayak Dialog Senja, Suara Temaram gitu. Dengerin gitu. Iya harusnya kan support oke merenya. Beneran. No hard feeling. Iya, no hard iya. feeling. Bukti. Supply list. Playlist ya. Gitu. Bener sih. Bener. Kayak lagu solois si Farasi sering dengerin.
Kalau popnya kan Goliat. Goliat mah pugut. Palabuhan punya itu. Palabuhan deh. Palabuhan ya. ya. Oh. Palabuhan. Tapi kan SD mah lain gitu. Kan SD mah lain gitu di sepanjang jalan teh nyanyi kan rame-rame magnet. Dan kau meninggalkan. Tapi kursa kitu apa teh meninggalkan aku. Pakai tahu. Itu tuh nanti judulnya teh. Penantian bodoh. Iya teh. Oke. Aduh, mantap. Tapi barusan pas Bentang ngomong selera musik saya ngikutin emang bener. Iya Jadi, benar memang. Pasti gitu sih. Saya main musik, main drum karena belajar drum sama mereka. Jadi ketika saya main sama orang lain kesulitan. Oke. Karena kalau misalkan sama Bentang, kalau main-main reguler gitu, kalau misalkan bawain lagu tuh jarang latihan. Kita ngedengerin. Kan Langsung main langsung gitu. Jadi ketika kalau misalkan lagu di tengah-tengah eureunnya, eureun gitu ngerti gitu. Ketika sama orang lain kadang dicarikan. Siapa make eureun cenah. Ritmena jeung orang gitu. Siapa make eureun teruskeun deui we. Chemistry. Itu sih harus chemistry harus ada terus terjaga di band. Tapi dulu juga telak hancur pisan. Hancur tetap soundnya waktu manggung. Aturan ikutan festival Kesetrum cakung ting kumaha carita eta boga bisa kesetrum. Jigana gara-gara labuh di Hasina ya urang kesetrum teh. Pirasat meureun. Pan maneh mau kabur urang. Pas kita ikutan festival sakali-kalina ngung deui nonton festival. Ternyata deg-degan kan festival. Deg-degan ikutan festival ya. So keren-keren gitu. Orang band festival mungkin. Kan dari segi kita bukan band yang skillful. Tapi soulful Eta ge meureun. Atul bayangkan kita tampil kabar pertamanya, kedua, tilu, katilu, lima. Kenapa? Kelima, awal-awal lah. ningali batur kareren terus orang ngedon. Haik make gitar batur, efek batur can disetting ku urang teh nih. Nah, terus ikutan festival itu. Kita daftar 3 bulan sebelum acara. Pas hari Hana jam 10 main, jam 7 pagi kita baru latihan pertama. Lagu nanti tuh apa lo lagu mesin tempur, lagu nanti pesawat tempur. Kumaha yo lagu nanti mesin tempur aja. Pesawat guling, becacnya guling. Tapi kita sering dengerin lagu becacnya guling. Ayo yang Indomie. Nah, terus kita jadi manggung kan pas palbah urang teh hujan gede. Dia berat na teh. Kayak gitar pakai bisa kasetrum terus si Julian Kang drumnya juga ngadulag. Jelas loba salahan ya. Ngagitar terus pacaletot gitu. Karena orang enggak salahkeun kan vokalisnya ego. Ya kan kasih Julian kan kabeh. Sama ngadrum itu juga ngadulag. Di panggung gitu. Moal hayang teh. Bojang bogang tahun. Jadi benar kita belajar dari nol teh benar ini mah. Semua belajar drum dari nol. Dani belajar dari nol. Keren banget. Seru banget obrolan kita Kuat cager atuh. Jadi alhamdulillah jadi cager. Oke, mungkin nanti kita ini kayaknya masih banyak yang harus disampaikan ya. Betul. Tapi nanti mungkin next kita bisa podcast lagi bener ya? Harus. Nah, nanti kan mau launching nih. Nah, boleh lah. Ngobrol dulunya kita. Gitu. Nah. Oke, terakhir ya. Terakhir apa yang harapannya seperti terlalu berharap nih. Atau tujuan lah. Tujuan ke depan jika telah teh pengen apa gitu. Pengen tour. Pengen rilis album. Pengen lebih dikenal lagi sama banyak orang. Dan intinya pengen terus belajar konsisten. Itu konsisten, Wan. Yang lainnya menambahkan? Hayang mobil. Imah, taneuh, sawah, muning. Saham Indosat. Kagok semua. Kagok tujuan teh nya. Jabon. Karet. Hayang boga kebon damar. Mantap. Oke. Mungkin itu tujuannya ya. Harus ngeband mah harus bener konsisten ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jadi semua aktivitas menjadi kembali normal. Amin. Oke, kita kan udah divaksin. Sudah. Iya, sudah dong. Sama belum, tapi udah swab. Oh. Ini aman kan? Aman. Saya udah 2 kali malah. Coba.
Oh, bisa ini. Bisa nyonya. Oke, Wan. Oke. Closing, Wan. Nah, intinya mah kesimpulannya, Dek, ada gak dari pembicaraan kita? Kolot. Nah, kesimpulan. Kesimpulan tak gitu. Jadi kakolot tong ngabohong wae nya tong ngadosa jadi loba poho gitu. Terus kalau misalkan ngeband itu harus konsisten dan jangan pernah jangan pernah menyerah we. Terus we nya. Pokoknya mah apapun halangannya lamun aja si BEMS mah berkaryalah walau tidak dihargai gitu. Walaupun tidak berguna karya. Berkarya lah walaupun tidak berguna. Teruslah bekerja meskipun tidak akan kaya. Karena yang kaya mah cuma rapatar. Kayak dari lahir. Ya, teman-teman, kenapa saya ini minta? Sebenarnya saya yang minta udahan. Jadi saya Julianka sama Dani tuh mau nobar dulu acara pernikahan Atta dan Aurel. Karena spektakuler tuh. Jadi punten ya, aduh ini sangat kurang sono. Kita takut terlewat momen. Kita nontonnya pakai InFocus. Nobar ya. Nobar gitu. Oke. Fokus. Hewan. Tapi tadi cek si Amang ya cenah. Si Atta Halilintar cenah kawin oke. Pakai daun teh kan ada layar. Goblok. Wow. Kacau tadi itu. Calana nama ke rantai mas. Punten ya tak, punten. Oke. Kita kapan di endorse AHA? Oke, siap. Kewan mungkin segitu aja ya. Siap. Kami ya. Jadi kalau kalian yang punya informasi tentang Sukabumian, Tapi nama kerenya. Tapi si Akang gitu. kesikeuan. Terus lelengutan. Lu profesional mah kayak itu nih. Kurangnya bari kukudan. Oke, Wan. Jadi kalau buat kalian yang punya informasi tentang Sukabumian, tentang musik, tentang tempat-tempat yang nongkrong asik di Sukabumi, mau tentang apapun itu, boleh DM kita di Instagram kita di @podcast_1. Ya 2. Tangaran podcast tangan kok. Dan sekali juga halaman Facebook kita di podcast_1. Dan jangan lupa. Jangan lupa dukung juga jika telat. Follow juga follow juga Instagram mereka di @jingga_telak ya. Pokoknya dukung terus tentang apapun tentang Sukabumian karena kalau bukan di Spotify. Di Spotify ada, di YouTube ada, dan mereka juga udah merilis 2 musik video ya. 2 yang satu Aku Rumahmu. Aku Rumahmu sama Mendung ya. Tong sok ada lotan Stapa Band. Mau dina web trick mah. Aduh. Oke. Sering rumasa. Allah juga. 3GP ya. Bluetooth kena tuh. Oke, jadi teman-teman cuma di podcast One kita semua jadi gacor. One and only podcast yang bisa bikin kita betah. Oke, jadi jangan lupa like, subscribe, dan Sherlock. Jangan lupa like, komen. Tadi pemenangnya nih. Pilih 2 orang. Pertanyaan tadi. Yang mana tadi? Mas Agung. Agung Satyas ya? Agung Satyas. Oke, 1. Yang kedua. Yang tadi yang perempuannya siapa? Oh, yang perempuan yang tadi nanyain rencana ya? Siapa? LC. Oke, nah itu pemenangnya. Nanti dikirim ya, nanti DM sama kita ya. Nanti di DM ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Gua Jack, gue Marwan, dan Ipin. Kita berdua Ridwan Kamil. Sampai ketemu di video berikutnya. Podcast One, podcast bersama kawan-kawan. Thank you. Seru.